Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Ramadan, NIM 2019-008265. Saya dari kelas manajemen 6A07. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh konflik dalam kinerja untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah manajemen kinerja. Sebelum saya melanjutkan materi, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konflik dan apa yang dimaksud dengan kinerja. Konflik, menurut Hasibun pada tahun 2008, menyatakan bahwa konflik sebagai berikut. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Jadi, menurut Hasibun, dapat dikatakan bahwa konflik itu tumbuh akibat ambisi yang terlalu kuat ataupun ambisi yang terlalu besar yang dipertemukan dengan sikap dan emosi yang tidak dapat dimanage dengan baik. Lalu, bagaimana dengan kinerja? Kinerja, menurut Rifai dan Segala pada tahun 2011, mereka menyatakan bahwa kinerja merupakan perilaku yang nyata, ditampilkan setiap orang sebagai presentasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan, sesuai dengan peran dalam perusahaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa kinerja adalah gambaran atau hasil dari perilaku dan juga kegiatan yang dilakukan oleh karyawan saat bekerja di perusahaan tersebut ataupun dalam organisasi tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih konflik ini bisa tumbuh atau ada dalam organisasi maupun perusahaan? Atau dapat dikatakan penyebab dari konflik ini? Sebelumnya saya sudah menjabarkan sedikit pada bagian konflik tadi penyebab dari munculnya konflik ini. Namun, pada bagian ini akan dijelaskan lebih lebar lagi yang disampaikan oleh Pace pada tahun 2013. Antara lain, adanya tujuan yang ingin dicapai, ego manusia, kebutuhan, perbedaan pendapat, salah paham, perasaan dirugikan, dan perasaan sensitif. Selanjutnya, pengaruh konflik pada kinerja. Pengaruh antara konflik terhadap kinerja karyawan tercermin dalam pernyataan Mangku Prawira pada tahun 2009, yaitu konflik harus dicegah dan diselesaikan sedini mungkin, supaya tetap terwujud kerjasama yang baik, terhindar dari ketegangan dan perpecahan di antara sesama karyawan. Saingan yang sehat harusnya selalu diciptakan dan dibina agar dinamika organisasi, kreativitas, introspeksi diri, pengembangan diri, moral kerja, dan produktivitas kerja karyawan meningkat, sehingga tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat dapat tercapai. Jadi, menurut Mangku Prawira, konflik tidak bagus untuk ada dalam organisasi atau perusahaan, karena konflik dapat menghambat, bahkan dapat menghancurkan tujuan individu, perusahaan, karyawan, bahkan sampai ke masyarakat. Pada slide selanjutnya ini akan menjelaskan mengenai jenis konflik. Terdapat 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Rifai pada tahun 2011. Yang pertama, ada konflik dalam diri individu. Kedua, konflik antara individu dalam organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Dan yang terakhir, konflik antara organisasi. Yang pertama, yaitu konflik dalam diri individu. Konflik dalam diri individu adalah konflik yang terjadi secara personal dalam diri kita, bisa disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Salah satu contoh konflik ini adalah penyesalan. Misalnya, kita menyesal karena sudah menerima tawaran dari bos ini, padahal kita tahu bahwa kita tidak mampu menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah konflik antara individu dalam organisasi yang sama. Yang artinya, di sini terjadi konflik antara satu orang dengan orang lainnya, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal, atau dapat dikatakan konflik sesama karyawan, ataupun konflik yang terjadi antara karyawan dan juga atasan. Konflik yang ketiga yaitu konflik antara individu dan kelompok. Contoh dari konflik ini adalah manajer yang memiliki konflik atau kesalahpahaman dengan kelompok atau divisi yang berada di bawahnya. Konflik yang keempat yaitu konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Misalnya pada divisi R&D dan divisi MSDM. Yang biasanya konflik ini bisa terjadi karena perbedaan pendapat dan kesalahan informasi. Konflik yang terakhir yaitu konflik antara organisasi. Salah satu contohnya yaitu konflik antara perusahaan dan juga kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan dampak negatif konflik. Menurut Mangkunegara pada tahun 2008, beliau menyebutkan ada beberapa dampak negatif dari konflik ini. Yang pertama, kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara para karyawan akan mengurang bahkan sampai hilang. Yang kedua, motivasi sikap-sikap emosional karyawan akan menghilang pula. Yang ketiga, menimbulkan sikap a priori karyawan. Yang keempat, meningkatnya absen dan turnover karyawan. Dan yang terakhir, kerusakan produksi dan kecelakaan semakin meningkat apabila konflik ini sudah menjadi konflik fisik. Selanjutnya, dampak positif konflik. Selain menimbulkan dampak negatif, konflik juga memberikan dampak positif kepada orang-orang dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Menurut Mangkunegara pada tahun 2008, dia menyebutkan beberapa dampak positif dari konflik ini. Yang pertama, menimbulkan kemampuan mengoreksi diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan prestasi. Yang ketiga, pendekatan yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengembangkan alternatif yang lebih baik. Kesimpulan, konflik adalah sesuatu yang dapat merugikan segala pihak dalam organisasi ataupun perusahaan, dan seharusnya diselesaikan secara dini. Namun, konflik dibutuhkan dalam organisasi untuk menumbuhkan perasaan, ikatan menjadi lebih baik, dan dampak positif lainnya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.